Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika dan akhlak dalam bisnis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan maupun kelancaran dalam aktivitas kita pada hari ini. Salawat serta salam mari kita tunjukkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan diri, nama Dewi Wulandana, NPM 21510300020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis. Etika itu adalah kebiasaan, akhlak, adat, watak, dan perasaan. Etika juga itu disebut juga dengan ilmu tentang adat, kebiasaan, atau apa yang bisa dilakukan berhubungan dengan perasaan, batin, dan kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan tertentu. Nah, etika juga itu nilai-nilai atau norma-norma yang mengatur tingkah laku gitu. Nah, sedangkan di sini bisnis. Nah, jadi bisnis itu adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk berbisnis, dan itu tujuannya itu untuk mencapai mendapatkan laba sebanyak-banyaknya gitu. Nah, jadi etika bisnis itu adalah standar nilai yang menjadi acuan bagi para pelaku bisnis, mulai dari pemilik usaha, manajer, dan karyawan, yang mengatur hubungan antara perorangan atau hubungan antar organisasi bisnis dengan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan standar moral dan norma-norma yang ada yang diperbolehkan. Perkenalkan, nama aku Rianti Rahma dengan NPM 21510300224. Nah, jadi aku di sini mau jelasin nih bagaimana sih perbedaan antara etika, akhlak, norma, dan moral. Nah, yang pertama nih langsung etika. Nah, kalau etika itu adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi suatu organisasi bisnis. Nah, jadi dalam mengatur kegiatan bisnis, mereka itu dituangkan dalam kode etik organisasi berdasarkan ukuran baik dan buruknya perilaku manusia. Nah, jadi kalau etika ini kayak sesuai tingkah laku kita gitu. Budi pekerti tingkah laku kita. Nah, kalau biasanya tuh kalau etika tuh yang mendasar itu kayak pikiran kita gitu. Nah, kalau untuk akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang merupakan sumber dari datangnya perbuatan-perbuatan yang dengan mudah dilakukan tanpa adanya suatu pertimbangan dan pemikiran. Nah, kalau untuk akhlak sendiri itu kayak dia tuh yang berdasarkan itu udah jelas ya, kalau akhlak itu sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya gitu. Jadi yang baik dan buruk itu tuh udah Allah kasih contohnya di dalam Al-Quran dan hadis gitu. Nah, kalau akhlak ini biasanya tuh kita tuh melakukannya tanpa sadar gitu, dengan mudah terrefleks gitu. Nah, kalau untuk moral adalah terkait dengan apa yang benar dan salah dalam kehidupan manusia yang dianggap benar atau baik oleh kebanyakan manusia sesuai dengan standar berlaku yang tepat pada kelompok ataupun masyarakat tertentu. Nah, jadi kalau untuk moral ini dia tuh kesusilaannya gitu. Nah, jadi kalau untuk moral juga itu biasanya tuh yang kayak kita tuh yang kayak tahu nih kalau moral tuh baik atau buruk itu tuh sesuai dengan masyarakat kita, sesuai kita tinggalnya di mana gitu. Jadi nah, kalau adapun norma adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang dianggap sebagai peraturan dan dijadikan pedoman dalam tingkah laku. Nah, kalau untuk norma ini biasanya tuh kayak adat istiadatnya gitu. Nah, jadi kalau untuk norma dan moral tuh dia tuh sesuai masyarakat setempatnya, sesuai dengan tempat kita tinggalnya gitu. Nah, jadi kenapa sih etika, akhlak, moral, norma itu penting dalam bisnis tuh? Jadi gini, ketika suatu bisnis itu tuh ingin dianggap baik gitu, kita tuh harus etik, akhlak itu harus baiknya juga gitu. Jadi kalau manfaatnya etika, akhlak, moral baik itu perusahaan itu mempunyai privilege yang baik gitu. Jadi kayak mempunyai pandangan yang baik untuk masyarakat setempat gitu. Nah, itu aja penjelasan tentang perbedaannya. Saya ucapkan terima kasih. Nama saya Muhammad Dani Saputra dengan NPM 21510300221. Di sini saya akan memaparkan materi tentang
etika agama dan bisnis, relevansi antara etika dan bisnis Islam. Nah, untuk selanjutnya, relevansi etika dan bisnis Islam itu dan etika itu mungkin ini ya, apa sih, saling berhubungan terkait dengan tentang bisnis Islam antara satu sama lain. Jadinya kayak kita tuh mempunyai etika dan peluang untuk berbisnis itu harus bersinkron dan berhubungan satu sama lain. Jadi untuk orang yang mempunyai bisnis itu ya harus beretika, karena kalau berbisnis tidak mempunyai etika ya itu tidak akan bisa atau kayak tidak berhasil untuk mengambil konsumen atau pelanggan lain. Sekian mungkin materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cika Afridayanti, NPM 2151030015. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bisnis dalam Islam dan kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam. Prinsip yang pertama adalah prinsip filantropi. Filantropi adalah kedermawanan seseorang karena kecintaannya terhadap orang lain. Filantropi dalam Islam diwadahi oleh beberapa perintah, yaitu yang pertama sedekah, berinfak, dan berwakaf. Filantropi dalam Islam merupakan satu upaya yang digerakkan oleh keinginan manusia untuk mengatasi kesulitan lainnya. Karena ibadah itu tidak hanya berhubungan dengan Tuhan dan manusia, tetapi juga manusia dengan manusia. Filantropi Islam adalah modal dan kekuatan masyarakat untuk bisa hidup dengan saling bahu-membahu, menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Terus prinsip yang kedua ada prinsip altruism. Altruism adalah sebuah sikap di mana seseorang mempunyai perasaan yang sama dengan orang lain. Misalnya nih, si A tahu kalau dibohongin itu sakit, jadi dia tidak akan membohongi orang lain. Altruisme terkadang juga berbentuk sikap di mana seseorang mencintai dan mengutamakan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Prinsip yang ketiga adalah common sense. Common sense merupakan kesadaran umum yang dimiliki oleh seseorang. Koegoisan adalah seseorang yang hanya memperdulikan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Hubungan antara egois dan common sense adalah di mana sebagian besar bisnis meninggalkan common sense dan mengutamakan keegoisan. Maka yang akan terjadi adalah kerusakan kehidupan secara massal. Prinsip yang keempat adalah prinsip good profit. Fauziah dalam bukunya Islamic Interprinsip menjelaskan bahwa good profit adalah kebalikan dari bad profit, yaitu laba yang dihasilkan dari perilaku yang tidak baik. Misalnya, kebiasaan berbisnis yang mengedepankan perilaku yang tidak berkualitas dan tidak mengindahkan etika bisnis seperti tidak ramah lingkungan, boros, dan penuh dengan ketimpangan. Prinsip yang terakhir adalah prinsip barokah kos. People, planet, dan profit adalah satu kesatuan yang harus dijaga keseimbangannya. Maka dari itu, seorang pembisnis harus senantiasa menjadi good people dengan senantiasa menjaga kelestarian atau good planet untuk mendapatkan good profit. Cara mendapatkan good profit sendiri itu dengan memasukkan biaya untuk menekankan dan menghapus eksternalitas, yaitu dengan cara internalisasi eksternalitas di sektor produksi atau industri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.